Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Dan kita percaya di pagi hari ini ada sukacita yang begitu luar biasa, amin. Yang bersukacita sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita bersatu dalam doa, saudara pun dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami di hari ini. Kami percaya Tuhan hari ini kami merasakan ada sukacita yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Oleh darah anak domba kami percaya iblis telah dikalahkan, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak perlu takut lagi untuk melangkah karena kami percaya darah Kristus yang membalut setiap kami. Sehingga kemanapun kami melangkah kami percaya tangan Tuhan yang berlubang paku itu senantiasa menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini. Kami percaya bahwa pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, tiba saatnya kami akan duduk terdiam untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Satu hal yang kami tahu bahwa iman kami hanya bisa diaktifkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan nanti. Tapi dengan iman kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Dengan iman kami akan melihat mujizat dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami mau diajar, dididik dan dibenarkan di pagi hari ini Tuhan. Kami mengawali hari kami sepanjang hari ini kami percaya Yesus akan menopang setiap kami. Maka beri kami hati sebagai seorang murid, telinga sebagai seorang murid. Agar setiap kami mau diajar, ditegur dan dididik melalui firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan melalui Bapak Pendeta Jeffrey Adolfwani kepada setiap kami. Biar setiap kata kalimat yang disampaikan penuh kuasa, penuh mujizat Allah. Di dalam nama Yesus Kristus boleh sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan dengan iman percaya kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus saudaraku. Buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Angkat tangan kita dua-dua. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Angkat suara kita sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Selagi ku ada. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
dan hatiku bersuka karena-Mu. Lebih dahsyat lagi, buka hati kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita sambut firman Tuhan sama-sama. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Angkat tangan kita, angkat suara kita. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan di dalam hidup kami Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Angkat tangan kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Buka hati kita, sambut firman Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
Yesus dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, yang amin. Manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kehidupan kami, yaitu disertai kasih setia Tuhan Yesus yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Semua yang ada pada kami, semua datang dari Tuhan. Apa yang kami miliki, semuanya milik Tuhan. Oleh karenanya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami telah bersuka cita, memuji-muji, menyembah nama Yesus yang luar biasa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur, kami percaya bahwa di hari ini kami boleh beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Ketika tangan kami terangkat menyembah Tuhan, tangan Tuhan yang kuat turun tangan bagi setiap kami, menjamah kami, mengadakan kuasa, tanda mujizat yang heran bagi kami. Oleh karenanya lebih lagi, pagi hari ini kami datang dengan iman untuk mempercayai firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Mujizat pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat damai sukacita dari kerajaan sorga. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, agar firman Tuhan menjadi rema kekuatan yang baru. Kami yang ada minyak dan anggur, kami imani, kami tidak akan dirusakkan. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa tanda mujizat yang heran. Roh Kudus menolong setiap kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami sambut firman Allah dengan ucapan syukur, iman, percaya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk rekan-rekan Bonerges Worship Team yang melayani pada pagi hari ini. Semua yang melayani hari ini, Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, di rumah kita masing-masing tentunya, dalam ibadah live streaming bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan sekali lagi. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Shalom Tiberias. Puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera bagi setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya, Tuhan kita baik. Katakan amin saudara, puji Tuhan. Kalau saudara nggak keberatan,
boleh kasih ya salam kanan kirinya, keluarga. Ya kalau keluarga nggak apa-apa, salaman saudara ya di rumah ya. Puji Tuhan, bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Depan belakangnya juga boleh, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Puji Tuhan, bilang selamat hari Minggu, Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Kalau saudara mungkin ikut ibadah ini, bergabung ibadah ini, saudara mungkin sendiri, tidak apa-apa. Tuhan itu tetap baik. Haleluya. Amin. Bilang aku pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Dan saya sangat bersuka cita kita masuk di minggu yang ketiga. Ya saudara, di bulan ini, di bulan Juni, saudara dan saya beribadah kembali di dalam ibadah online service. Tidak apa-apa, walaupun ibadah online service tapi berkatnya tetap luar biasa. Katakan amin saudara. Saudara dan saya kita yang terus berdoa, saudara dan saya kita yang terus berseru kepada Tuhan. Ya percayalah sebentar lagi jawaban doa saudara dan saya akan kita alami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin saudara bertanya-tanya juga sampai hari ini sih memang masih banyak saudara yang tanya, Pak Pendeta kapan buka lagi? Pak Pendeta kapan ibadah secara physically datang ke gedung gereja Tiberias? Puji Tuhan ya, sebentar lagi, puji Tuhan. Ya tapi kapan Pak Pendeta? Sebentar lagi tapi kapan? Ya dukung dan doakan ya, doakan terus ya, sebentar lagi saudara dan saya pasti kita akan bisa berjumpa kembali. Amin saudara. Saudara dan saya tetap diberkati. Yang terutama saudara dan saya kita semua sehat sempurna. Amin. Dalam perlindungan Tuhan. Dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama semua yang sudah menyiapkan Alkitab. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita saudara. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan yaitu kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saya bersyukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberkati saudara dan saya juga. Ya, terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan seluruh pemimpin gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita buka bersama-sama Keluaran pasalnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai 3. Kita akan baca bersama-sama saudara. Saudara yang sudah buka Alkitab, ayo kita buka sama-sama Keluaran pasalnya yang ke-7. Siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara. Saudara yang mau catat boleh. Kenapa saya dorong selalu dalam setiap ibadah, saudara boleh mencatat atau silakan mencatat kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara boleh baca lagi. Amin. Untuk apa? Untuk menguatkan saudara dan saya. Kenapa menguatkan saudara dan saya? Firman Tuhan kekuatan. Karena saya mau sampaikan hidup ini saudara, hari-hari ini, hari-hari yang tidak menentu. Hari-hari yang seringkali membuat orang-orang itu menjadi khawatir. Oleh sebabnya kalau saudara dekat sama firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang kuat. Yang setuju katakan amin saudara. Haleluya. Keluaran 7, 1 sampai 3. Bersama-sama kita akan baca. 1, 2, iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan dengan judul Signs and Wonders. Haleluya, sama-sama bilang dengan saya Signs and Wonders. Amin, saudara, puji Tuhan. Kalau nggak mirip-mirip banget, nggak apa-apa. Haleluya. Artinya apa saudara? Sign and wonders artinya itu tanda dan mujizat. Haleluya. Sekali lagi saudara, tanda dan mujizat. Hari-hari ini saudara dan saya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ya, saudara dan saya kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di dalam zaman yang tidak menentu. Saudara dan saya hidup di dalam zaman yang membingungkan. Ya saudara, kalau mungkin saudara berpikir atau mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta yang benar nih gimana sih ya? Ya sebenarnya nih kita ya udah benar-benar kembali kepada kehidupan yang seperti biasa atau belum nggak ya sebenarnya? Ya saya bingung nih Pak Pendeta, lihat kalau orang-orang kayaknya sih udah mulai beraktivitas ya, tapi
masih banyak yang namanya ya anjuran atau ketentuan yang memang dari pemerintah begitu. Ya kan saudara, masa-masa seperti ini, keadaan hari-hari ini saudara, tetap harus jaga jarak. Amin. Tetap harus kemana-mana pakai masker. Katakan amin saudara. Amin. Saudara dan saya tetap harus mengikuti peraturan pemerintah. Ya, walaupun mungkin kayaknya ya udah mulai rame di jalan gitu saudara. Udah mulai macet lagi, kembali pada kemacetan gitu kan saudara. Hari-hari ini saudara, hari-hari yang membuat orang saudara apa? Jadi bingung, bahkan saudara jadi khawatir. Hari-hari ini ada banyak orang yang menganggap bahwa semua yang terjadi yaitu hal-hal yang ajaib, semua yang terjadi hal-hal yang tidak masuk, artinya yang di luar akal manusia, itu cuman cerita zaman masa lalu gitu saudara. Cuman apa? Semua ada di Alkitab dalam perjanjian lama. Saya mau katakan hari ini saudara, bahwa mujizat Tuhan itu tetap ada, terus ada, dan selama-lamanya akan nyata sempurna buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin saudara. Amin. Bukan hanya di dalam perjanjian lama, tapi ada di bisnismu, mujizat Tuhan. Ada di pekerjaanmu, mujizat Tuhan. Ada di rumah tanggamu, mujizat Tuhan. Ada di tempat ini, di rumah saudara dan saya, sampai selama-lamanya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin saudara. Maka hari ini kita baca saudara, kita sudah lihat bahwa Allah memanggil Musa dan Harun. Tuhan memberikan misi saudara kepada Musa dan Harun. Ya, awalnya Musa adalah seorang yang tidak percaya diri. Musa adalah seorang yang bilang sama Tuhan, pilih orang lain saja Tuhan. Ya, Tuhan jangan saya nggak bisa ngomong, saya nggak fasih lidah Tuhan. Ya, cari orang lain aja. Kurang lebih saudara, sama seperti panggilan Tuhan kepada gembala sidang saudara dan saya, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Beliau awal dijumpai Tuhan, beliau bilang sama Tuhan, Tuhan cari orang yang lebih suci. Ya, jangan pilih saya. Beliau berdoa berbulan-bulan saudara. Untuk apa saudara? Bilang sama Tuhan, menolak panggilan Tuhan kepada beliau. Ya saudara, hari ini saya mau sampaikan bahwa rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Bahwa kalau hari ini saudara dan saya hidup di dalam Tuhan Yesus, percayalah nama saudara dan saya ada di dalam rancangan berkatnya Tuhan. Rancangan damai sejahteranya Tuhan. Dan mujizat Tuhan pasti digenapi bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa kita hidup memang di akhir zaman. Amin. Tapi hari ini saya mau bilang saudara ya, walaupun di akhir zaman mujizatnya selalu akan saudara dan saya alami. Selama saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Musa dan Harun ya, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya apa saudara? Selalu mereka melihat, mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Ya, tanda-tanda juga nyata. Saya mau sampaikan hari ini mungkin memang kita tinggal di zaman akhir. Tanda-tandanya juga semakin nyata. Di Yoel pasal 2 saudara, kalau saudara nanti ada waktu ya, saudara boleh baca. Yoel pasal 2 di sana saudara dikatakan, teruna-teruna bernubuat, orang-orang muda bernubuat, orang-orang tua mendapat mimpi. Ya, peristiwa-peristiwa tersebut saudara yang mengawali ya saudara, untuk apa? Untuk terjadi mujizat. Yang apa saudara? Yang mengawali, yang membawa saudara dan saya akan melihat mujizat Tuhan. Ya, hari ini saya mau sampaikan ada banyak tanda-tanda, tanda akhir zaman. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, keadaan yang sedang kita alami sekarang ini, saudara. Tanda akhir zaman, saudara. Ya, bahkan juga mungkin perubahan alam, fenomenal alam, saudara. Ya, saya baca kemarin di berita ada gerhana bulan atau apa gitu, saudara ya. Kayaknya kalau nggak salah berita bilang hari ini gitu, saudara ya. Saudara jangan nanti-nantiin, Pak Pendeta, saya mau menantikan gerhana bulan. Jangan, menantikan Tuhan. Amin, saudara. Nantikan ibadah, nantikan bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Ada begitu banyak saudara tanda akhir zaman. Ya Pak Pendeta, bener nggak Pak? Sekarang hari-hari ini Pak, ya udah mulai banyak Pak yang namanya pergerakan-pergerakan antikris. Sudah mulai banyak Pak Pendeta, pergerakan-pergerakan yang namanya yaitu gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya saudara, saya mau sampaikan, semua yang tercatat di firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Katakan amin saudara. Tapi hari ini saudara dan saya, mari saudara dan saya kita waspada dan berjaga-jaga. Maka ketika saudara dan saya waspada berjaga-jaga, kita terus akan melihat tanda dan mujizat dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama pagi ini kita akan belajar saudara, how we live in signs and wonders. Bagaimana saudara dan saya kita hidup di dalam tanda dan mujizat Tuhan. Yang pertama, sama-sama kita lihat saudara, ayatnya yang ke-10, tetap di Keluaran 7. Yuk sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-10, Keluaran 7 ayat 10. Bersama 1, 2, iya. Musa dan Harun
pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Haleluya. Saudara perhatikan ayat ini ya. Semoga jangan diganti dulu muka saya. Tetap ayat ini saudara. Haleluya. Ya, ayat ini mengatakan saudara, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, mereka kakak beradik. Ya, Musa adiknya, Harun kakaknya. Maka saudara mereka berjalan, mereka pergi menghadap Firaun sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, maka saudara hari ini saya mau katakan yang pertama, bagaimana saudara dan saya hidup dalam tanda dan mujizat. Mari saudara dan saya, kita lihat poin yang pertama. Mari saudara dan saya berjalan dalam ketaatan penuh. Amin. Walk in full obedience. Sekali lagi saudara, walk in full obedience saudara. Maka saudara kalau saya boleh mengartikan saudara, obedience ini artinya ketaatan penuh. Ketaatan tanpa pertanyaan saudara. Ketaatan tanpa argumentasi. Ya, orang yang melakukan perintah tanpa bertanya-tanya lagi gitu saudara. Artinya apa saudara? Tanpa mempertanyakan. Without questioning God. Tanpa meragukan Tuhan, tanpa meragukan perintah dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Ya, Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan mereka, Musa dan Harun langsung jalan. Musa dan Harun percaya kepada perintahnya Tuhan. Mereka nggak tanya-tanya lagi sama Tuhan. Ya, mereka nggak mempertanyakan. Mereka nggak bilang, Tuhan, apa bisa? Tuhan, masa saya, Tuhan, masa mungkin. Tapi mereka langsung berjalan. Amin saudara. Ini yang menjadi rahasia pertama. Bagaimana saudara dan saya, kita hidup dalam tanda dan mujizat di akhir zaman. Maka yang mereka lakukan adalah langsung bertemu dengan Firaun. Saudara, tepat seperti apa yang Allah firmankan. Mereka lakukan itu saudara. Dan lihat akibatnya, lihat hasilnya. Ketika mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kembali lagi boleh ke ayatnya, ayat yang ke-10. Dikatakan di sana saudara, ketika Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular saudara. Saudara saya mau sampaikan hari ini, ya satu hal sederhana. Kalau saudara hidup dalam ketaatan firman Tuhan, kalau saudara dan saya hari ini taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, suruhkan kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya akan melihat mujizatnya luar biasa. Pasti terjadi bagi setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya mau bilang saudara, orang taat pasti selamat. Orang taat banyak berkat. Haleluya. Sekali lagi saudara, orang taat banyak berkat. Sama-sama bilang dengan saya, angkat tangan kananmu. Orang taat banyak berkat. Haleluya, amin saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Saya mau bilang saudara bahwa seringkali sebagai manusia, saudara dan saya pasti punya pertanyaan. Seringkali saudara mungkin bilang, Pak Pendeta atau Tuhan, ya apakah mungkin Tuhan, ya bagaimana, saudara saya mau bilang, manusia itu kalau hidup seringkali pertanyaannya banyak bagaimana. Ya, mari belajar saudara dan saya, hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Amin. Agar apa saudara? Saya mau bilang orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, yaitu sungguh-sungguh beriman kepada apa yang Tuhan suruhkan. Saudara dan saya dibawa pada yaitu padang rumput hijau. Amin saudara. Berkatnya yang luar biasa. Katakan amin saudara. Tuhan sayang sama orang yang yaitu mau nurut saudara, dengar-dengaran. Katakan amin. Anak aja saudara, ya. Kalau saudara ada ya artinya keluarga, rumah tangga, orang tua anak. Kalau anak saudara dan saya kita dengar-dengaran sama kita, sama orang tua, ya saudara saya percaya, pasti anak itu anak-anak yang sangat disayang sama orang tuanya. Katakan amin saudara. Amin. Dalam sebuah peristiwa, ya saya mau sampaikan saudara, waktu Yesus di Taman Getsemani. Yesus Allah, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Ketika Yesus masuk Taman Getsemani sebagai Allah, dia juga yaitu merasakan yang namanya kehidupannya sebagai manusia saudara. Dalam Alkitab saudara digambarkan sebagai manusia juga, dia merasakan yang namanya kegentaran. Sebagai manusia juga, dia tahu apa yang saudara dan saya kita pikirkan sebagai manusia. Dia tahu apa ketakutan saudara dan saya. Dia tahu apa yang menjadi kegentaran saudara dan saya. Oleh sebabnya saudara, waktu di Taman Getsemani, Yesus saudara benar-benar merasakan yang namanya tantangan yang luar biasa. Coba kita lihat satu ayat saudara, Lukas 22, 42, 42 sampai 44.
Sama-sama kita baca, agar hari ini saudara dan saya kita boleh melihat ketaatan penuh daripada Tuhan Yesus. Tuhan sendiri ya yang mengajarkan saudara dan saya ketaatan. Hari ini mari di akhir zaman saudara dan saya ikut Yesus, taat, setia, ikut Yesus, iring Yesus. Saudara dan saya pasti diselamatkan. Keluargamu, keluargaku akan terbang ke sorga. Haleluya. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Yuk, 1, 2, iya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Haleluya. Saudara perhatikan di sana, ya, sebuah peristiwa bahwa Yesus datang berdoa kepada Bapanya di sorga di Taman Getsemani. Setelah mereka melakukan perjamuan kudus, setelah Yesus membagi-bagikan roti, membagi-bagikan anggur, dan mengatakan kepada murid-muridnya, makanlah tubuhku benar-benar makanan, minumlah darahku benar-benar minuman. Dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Saudara, di tengah-tengah waktu yang mana dia sudah mengetahui bahwa waktunya sudah tidak akan lama, bahwa waktunya dia akan ditangkap, saudara, dia sudah tahu, dia pergi berdoa. Ya saudara, sama-sama bilang dengan saya, pergi berdoa. Amin saudara. Saya mau sampaikan pada saudara, apapun tantangan masalah, apapun pergumulan yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Saudara, mungkin membuat kita berat, mungkin membuat kita drop, mungkin membuat kita down. Mungkin membuat saudara dan saya menjadi gundah, menjadi galau. Ya saudara, mungkin membuat saudara dan saya menjadi rasa-rasanya, wah Tuhan, tolong Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan, apapun yang kau hadapi hari ini. Datang pergi berdoa kepada Tuhan. Amin. Hari ini saudara saya mau sampaikan, dia tetap melakukan kehendak Bapanya. Dia tetap melakukan apa yang kerajaan sorga inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang kerajaan sorga inginkan dalam hidup saudara dan saya? Saudara dan saya diselamatkan jadi warga kerajaan sorga. Katakan amin saudara. Amin. Apa yang ia lakukan saudara? Tetap yaitu melakukan misi dari Bapanya di sorga. Dan memang hari itu saudara, Yesus harus diserahkan. Yesus harus ditangkap. Di Taman Getsemani dia tetap taat melakukan kehendak Bapanya di sorga. Walaupun sebagai manusia, ya saudara, dia merasa gentar, merasa ketakutan. Kita tadi baca, ya saudara, malaikat memberi kekuatan kepadanya. Kenapa saudara? Karena dia benar-benar tertekan. Peristiwa Yesus tertekan di Taman Getsemani ini saudara, satu-satunya yang mencatat ketika dia berkeringat, peluhnya menjadi seperti tetes darah jatuh ke tanah, itu hanya di Lukas saudara. Ya, ada juga ayat yang lainnya, Markus dan ayat lainnya, tapi salah satunya di Lukas yang mengatakan bahwa ketakutannya, ya saudara, artinya tekanan yang dialami itu saudara menghasilkan hampir seperti peluh darah yang menetes ke tanah. Dan peristiwa ini saudara, secara medis saya pelajari saudara, ini disebut, yaitu peristiwa ini disebut namanya hematohidrosis. Ya saudara, hematohidrosis. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya hematohidrosis. Hidrosis, ya maklum saudara, TOEFL saya 5 juta giga. Jadi agak-agak ya kelihatan sisnya doang gitu saudara. Ya, hematohidrosis saudara. Ada satu dokter saudara di New York Amerika namanya Dr. Zugibe. Frederick Zugibe ya. Dr. Zugibe ini saudara, dia mengatakan bahwa peristiwa hematohidrosis ini yaitu sebuah peristiwa kondisi sekitar kelenjar keringat. Ya saudara, dari manusia ada banyak pembuluh darah berbentuk seperti jaring saudara. Ya, di bawah tekanan yang besar pembuluh-pembuluh darah tersebut menyusut. Kemudian saat kegelisahan berlalu pembuluh darah mengembang sampai mencapai ambang pecah. Ya saudara, makanya saudara menjadi peluh darah saudara. Darah mengalir masuk kelenjar keringat. Sementara kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat. Darah terdorong ke permukaan kulit sehingga keluar
ya seperti pelu-pelu darah gitu saudara ya, sesuai dengan apa yang tercatat di firman Tuhan. Haleluya. Kira-kira demikian saudara yang saya pelajari. Mohon maaf Pak Dokter, Bu Dokter, kalau mungkin ada salah-salah sedikit, saya mohon dimaafkan ya saudara. Ya tapi hari ini saudara, apa yang saya mau sampaikan bahwa secara medis saudara, kita sudah tahu, kita sudah lihat saudara, dan saya sudah saksikan di layar saudara, bahwa peristiwa ini peristiwa yang sangat menekan kehidupan Yesus. Di dalam tekanan dia tetap taat. Saudara, saya mau bilang saudara, kalau saudara setia dan taat di dalam keadaan yang baik-baik, itu mudah. Sekali lagi saudara, setia dan taat dalam keadaan yang baik itu sangat mudah. Tapi bagaimana saudara dan saya? Engkau dan aku dikatakan orang-orang kerajaan sorga, anak-anak kerajaan Allah. Ketika saudara dan saya tetap setia dan taat di dalam keadaan yang tidak baik, maka Bapamu yang di sorga tidak akan pernah berhutang bagi saudara dan saya. Apapun yang kau pegang kerjakan, Tuhan berkati senantiasa berhasil. Tetap naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati berhasil. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau sampaikan saudara bahwa kenapa ia dibawa ke Getsemani. Getsemani, kalau saudara pernah ke Taman Getsemani, ya saudara, di sana banyak pohon zaitun. Gambaran Yesus diproses di dalam yaitu Taman Getsemani saudara. Ia berdoa, dia diproses, dia dihancurkan saudara. Yang namanya minyak zaitun, ya saudara, minyak zaitun ini saudara, Getsemani artinya oil pressure. Ya, Getsemani artinya pemerasan minyak, oil pressure. Minyak zaitun ini tidak akan menjadi minyak zaitun yang mulia setelah didoakan, apalagi saudara, ya berharga, bernilai luar biasa tanpa yang namanya proses. Buah zaitun harus dihancurkan, ditumbuk saudara, diproses. Supaya apa? Supaya mendatangkan kemuliaan. Amin. Dan saya mau sampaikan hari ini apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Yesus sangat mengasihi keluargamu, keluargaku. Yesus sangat mengasihi rumah tangga pernikahanmu. Haleluya. Maka dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Walaupun saudara diproses gak enak. Tapi yang itu Yesus lakukan. Supaya apa? Supaya ketika dia diproses, dia dihancurkan, dikeras, ditumbuk saudara. Dan akhirnya naik ke atas kayu salib. Untuk mendatangkan kemuliaan, keselamatan buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin saudara. Rumah tanggamu diselamatkan Tuhan. Bisnismu diselamatkan Tuhan. Katakan amin saudara. Yesus harus lakukan semuanya itu. Agar saudara dan saya, kita boleh pesta dalam kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin saudara. Haleluya. Karena ketaatan karena ketidaktaatan satu orang, ya saudara. Akhirnya saudara dan saya ya berhadapan dengan yang namanya dosa. Ya, ketidaktaatan satu orang, Adam dan Hawa saudara. Zaman awal saudara. Tapi hari ini saudara, oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus namanya, saudara dan saya mengalami penembusan dosa. Dan saudara dan saya diselamatkan untuk terbang ke sorga. Katakan amin saudara. Amin. Ketika saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh di dalam yaitu kebaikannya Tuhan. Saya mau bilang saudara bahwa sekali lagi zaitun ini saudara, ya buah zaitun dihancurkan untuk mendatangkan minyak kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya hidupnya kalau kita diurapi minyak, kita juga ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Hidup saudara dan saya ada kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Maka saudara, bahwa zaitun ini saudara dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Saudara dan saya jadi orang-orang yang dimuliakan di hadapan manusia, juga di hadapan Tuhan Yesus. Dalam satu teks saudara, Hakim-Hakim 9 ayat 89 dikatakan saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris NKJV, ya New King James Version saudara, di sana dikatakan dipakai kata dihormati, menghormati, to honor. Tapi sebenarnya saudara, yang seharusnya dipakai adalah yang memuliakan dalam terjemahan yang bahasa Inggris yang lain saudara. Dalam terjemahan The Message saya sudah siapkan buat kita pagi hari ini, ya. Dikatakan di sana saudara, but olive tree told them, ya saudara, Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-9. Saudara boleh baca di rumah, tapi saya tampilkan dalam terjemahan bahasa Inggris saudara. Am I no longer good for making oil that gives glory to gods and men and to be demoted to waving over trees, ya saudara. Nah, hari itu saudara saya mau sampaikan bahwa zaitun bertanya, berkata, apakah aku harus meninggalkan minyakku, ya saudara, yang dipakai untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang dipilih Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Maka hari ini saya mau sampaikan, kalau saudara taat, saya mau sampaikan berkatnya gak kemana. Satu hari saudara, ya Pak Pariaji saudara
benar-benar gelisah gitu saudara ya. Gelisahnya maksudnya begini ya, ada sebenarnya seorang bapak yang beliau tidak kenal tapi beliau harus layani gitu saudara ya. Pak Paryaji diberikan mimpi sama Tuhan gitu saudara. Pergi nih seorang bapak namanya Pak Leman saudara, bapak ini. Pak Leman ini saudara sebenarnya bukan anggota gereja Tiberias, maksudnya bukan, dia tidak beribadah di Tiberias tapi istrinya iya gitu saudara ya. Kemudian saudara satu hari Pak Leman ini ternyata pulang ke rumah bapak di sorga ya. Tapi cara penguburannya salah saudara. Cara penguburannya mohon maaf saudara nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu saudara. Jadi dikuburnya mohon maaf sekali lagi saudara. Mohon maaf seperti hewan gitu saudara ya. Jadi seperti ya yang tidak selayaknya saudara ya. Beberapa kali Tuhan yaitu berkata kepada Pak Paryaji ya, pergi ke acara penguburannya Pak Leman ya, kubur dengan benar sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Jadi saudara saya mau sampaikan bahwa sampai yang namanya pelayanan penguburan Pak Paryaji itu diajar sama Tuhan saudara. Harus apa? Harus diurapi dengan minyak urapan, diserahkan sebagai warga kerajaan sorga. Bahkan suatu hari akan bangkit pada akhir zaman untuk pesta di sorga. Katakan amin saudara. Beliau bilang, Pak Paryaji bilang, Tuhan tapi saya bukan gembalanya, saya bukan pendetanya, jangan, gak enak Tuhan sama ya pendetanya yang tempat di mana dulu Pak Leman beribadah. Jangan Tuhan. Ya Tuhan berbicara kembali. Akhirnya beliau, kalau Tuhan bilang lagi sama saya, ya sudah saya berangkat. Pak Paryaji demikian saudara. Ya akhirnya saudara benar Tuhan berbicara sekali lagi dengan jelas. Dan akhirnya Pak Paryaji datang saudara ke acara penguburannya. Ya kemudian saudara tanpa, ya Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan punya rencana, rencananya tidak akan pernah gagal. Katakan amin saudara. Amin. Ketika sampai di acara itu, tiba-tiba ya saudara, gembala yang sedang melayani saudara, itu memanggil nama Pak Paryaji dan mengundang beliau untuk maju, kemudian mendoakan, mengurapi dengan minyak urapan saudara. Akhirnya saudara diurapi saudara ya, waktu itu kuburnya saudara dan diserahkan jadi warga sorga dan penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya mulia. Amin. Kita akan terbang ke sorga. Saudara dan saya, keluargamu mungkin ada yang ya sudah duluan berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi kita percaya kita akan berkumpul kembali di sorga. Katakan amin saudara. Amin. Ada seorang bapak namanya Pak Sinuraya. Pak Sinuraya ini saudara ya, dia sebenarnya bukan anggota jemaat Tiberias. Tapi dia percaya saudara. Amin. 1 minggu sebelum dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya waktu itu masih di Medan saudara ya. Dia diperkenalkan kuasa minyak urapan oleh keluarganya. Anaknya memperkenalkan kuasa minyak urapan dan dia pakai minyak urapan setiap hari seluruh tubuhnya saudara ya. Dan hari itu saudara kira-kira tahun 97, 1 minggu kemudian saudara dia akhirnya dibaptis di Tiberias dan juga dia percaya minyak urapan perjamuan kudus. Dia baca ya buletin warta suara gembala dari Pak Paryaji saudara. 1 minggu kemudian ya Tuhan punya rencana yang indah. Dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Haleluya. Dan hari itu kembali keluarganya juga mengurapi jasadnya saudara. Itu tahun 97. 2007 istrinya menyusul pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan saudara singkat cerita 2012 ya saudara, keluarga memutuskan untuk apa? Menyatukan mereka dalam satu liang kubur. Dan ketika dibongkar saudara, kuburnya Bapak Sinuraya ini saudara, yang dulunya tahun 97 sudah diurapi dengan minyak urapan, didoakan menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Maka saudara ketika dibongkar petinya dilihat saudara tidak rusak sama sekali. Dan ketika dibongkar dibuka petinya saudara, kemejanya yang dulu dipakai saudara tetap putih, tidak rusak, sepatunya tidak rusak, tidak ada yang rusak dari jasadnya karena diurapi dengan kuasa minyak urapan. Yang percaya katakan haleluya, beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Saya mau sampaikan pesan penting hari ini. Kalau jasad saja dipelihara Tuhan, amin. Kalau jasad saja saudara diurapi kemuliaan Tuhan nyata, apalagi saudara dan saya hari ini, kita yang hidup hari ini saudara dan saya yang percaya, yang berseru kepada Tuhan, saudara dan saya akan lihat kemuliaan Tuhan nyata. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, kita buka cepat saja saudara. Haleluya. Bagaimana saudara dan saya hidup dalam tanda dan mujizatnya. How we live in signs and wonders. Ayat kedua bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, harus mengatakan.
Amin saudara. Hari ini saudara dan saya kita belajar di ayat kedua. Firman Tuhan katakan bahwa Allah berfirman kepada Musa dan Harun, kepada these brothers ya saudara. Musa dan sayangnya saudara ya, di Alkitab ini Musa dan Harun tidak dibilang saudara. Ya, nama marganya siapa? Ya, semoga bukan Wane saudara. Atau jangan-jangan Simanjuntak saudara. Kayak teman saya. Ya saudara, cuman ditulis saudara Musa dan Harun saja gitu saudara. Mereka bersaudara, ya saudara, mereka diperintah Tuhan untuk apa? Untuk mengatakan. Ya sekali lagi bilang sama-sama dengan saya, untuk mengatakan. Amin. Untuk mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan. Harun harus berbicara kepada Firaun. Saya mau bilang sama saudara hari-hari ini. Apa yang kita alami, halangan, tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Saudara dan saya sudah diberi kuasa di mulut kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Harus mengatakan, harus memperkatakan iman. Harus memperkatakan kuasa. Katakan amin saudara. Yang kedua, mari saudara dan saya sama-sama kita pelajari. Bagaimana kita hidup dalam tanda dan mujizat. Speak faith, perkatakan imanmu, haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, speak faith. Amin saudara, angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang dengan saya, aku diberkati, aku panjang umur, aku warga kerajaan sorga, keluargaku diberkati, aku sehat sempurna, haleluya. Katakan amin saudara. Saya mau sampaikan sama saudara, bahwa ketika warga kerajaan sorga berbicara tentang iman, memperkatakan kebenaran firman Tuhan, sorga tahu, semua tahu, alam roh mendengar. Saudara dan saya, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, kita beri kemuliaan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Maka saudara, sebagai anak kesayangan Tuhan, warga kerajaan sorga, iblis gak suka kalau saudara dan saya memperkatakan apa yang benar. Iblis gak suka kalau saudara dan saya memperkatakan janji Tuhan. Janji Tuhan buat saudara dan saya tetap naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Amin. Maka saudara, Musa, tadi saya sudah sampaikan sama saudara. Di awalnya saudara, Musa bilang bahwa Tuhan pilih orang lain aja. Aku gak pandai bicara, aku gak fasih lidah Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, hari ini ya saudara saya mau sampaikan adalah salah satu masalah orang percaya gak mau memperkatakan iman. Ya saudara, cuman bisa, ya mohon maaf nih saudara, kadang-kadang ya Pak Pendeta gimana ya, aduh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saudara saya mau sampaikan, minta tolong sama Tuhan enggak apa-apa. Tapi ketika saudara dan saya datang sama Tuhan, jangan cuma minta tolong. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat pemeliharaannya dan perkatakan apa yang benar walau keadaan sedang tidak baik. Perkatakan apa yang baik walaupun hari ini saudara dan saya melihat yang namanya keadaan yang tidak menentu. Atau mungkin juga kesulitan saudara. Tapi hari ini saudara saya mau sampaikan, perkataanmu akan membentuk imanmu. Dan iman saudara dan saya akan membentuk dunia saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, perkataan iman kita akan membentuk dunia kita. Kalau saudara dan saya mengatakan hal-hal baik, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Katakan amin saudara. Memperkatakan hal-hal besar dalam kehidupan setiap kita, maka jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Amin. Karena apa saudara? Perkataan-perkataan saudara dan saya itu suatu hari akan dipertanggungjawabkan dalam kerajaan sorga. Sama-sama kita buka Matius 12. Matius 12 ayat 35 sampai dengan 37. Matius 12, 35 sampai 37. Saudara sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Haleluya. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, 1, 2, iya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, menurut ucapanku aku dibenarkan. Amin. Menurut ucapan saudara dan saya, kita diselamatkan. Kita diberkati. Haleluya. Makanya hari ini saudara saya mau bilang, Pak, Bu, jangan cepat-cepat mengatakan hal-hal negatif. Pak, Bu, jangan cepat-cepat vonis anakmu, anak yang tidak baik. Jangan cepat-cepat bilang anak-anakmu, anak-anak yang negatif. Karena apa? Suatu hari perkataan saudara dan saya akan dipertanggungjawabkan. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan.
engkau diberkati, engkau diselamatkan. Menurut ucapanmu pula, saudara saya mau sampaikan ya, kalau saudara terus memperkatakan perkataan-perkataan yang negatif, itulah yang saudara dan saya akan lihat. Tapi hari ini, saudara saya mau sampaikan, menurut ucapan kita, makanya saudara, Pak, mohon maaf, jangan gampang bilang ya udah, ya kalau mama nggak sayang lagi, kalau mama nggak suka lagi, ya udahlah, ya kita bubar aja, jangan cepet-cepet ngomong gitu, Bu. Saya mau sampaikan, ya jangan cepat-cepat ngomong perkataan-perkataan sia-sia. Ya, kalau ngana nggak sayang lagi sama kita, sudah Jo, bisa Jo. Aduh, saudara, ya hati-hati saudara, ya hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan ucapan kita. Saya saudara adalah orang yang tidak setuju. Sekali lagi saudara boleh perhatikan, saya orang yang tidak setuju, ya saudara. Ya karena saya sering menemui gitu saudara. Kadang-kadang ada ya jemaat atau orang yang bilang, misalnya ibu-ibu gitu saudara ya, katakanlah saudara. Karena biasanya ibu-ibu yang suka ya Pak Pendeta suka ngomong gitu saudara. Ya maafin deh Pak Pendeta, suami saya emang orangnya begitu. Suami saya Pak emang kalau ngomong suka sembarangan, tapi hatinya baik Pak Pendeta. Saudara saya mau bilang saudara, saya adalah orang yang tidak setuju. Kenapa saudara? Karena apa yang meluap dari hati itu yang keluar di perkataan di mulut. Kalau hatinya baik, perkataannya pasti baik. Katakan amin saudara. Gak bisa perkataan yang gak baik, tapi hatinya baik. Gak bisa. Gak bisa saudara. Amin. Karena apa saudara? Buah hasil perkataan yang keluar itu muncul dari apa saudara? Dari hati yang meluap. Amin. Sekali lagi saudara saya mau sampaikan saudara, gak bisa hatinya baik tapi perkataannya gak baik. Saya percaya bahwa kalau hatinya baik perkataannya pasti baik. Katakan amin saudara. Bangsa Israel adalah bangsa yang dituntun Tuhan. Ya, bangsa yang saudara secara geografis negara ini kecil. Tapi saya mau bilang saudara, bangsa ini saudara bangsa yang canggih. Ya, orang Israel saudara orang yang bangsa yang maju saudara. Ya, kenapa saudara? Karena setiap hari dari kecil mereka sudah diajarkan untuk apa? Memperkatakan kitab Taurat itu. Sama-sama kita lihat Yosua 1 ayat 8. Saya hampir selesai. Yosua 1 ayat 8. Sama-sama kita lihat saudara. Ya, satu ayat saja saudara, sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Sama-sama yang percaya, bilang sama saya berhasil dan beruntung. Haleluya, sekali lagi berhasil dan beruntung. Amin. Saya doa sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini, saudara dan saya akan melihat keberhasilan dan keberuntungan, berkat yang indah, kemurahan Tuhan melimpah buat saudara dan saya yang percaya. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya saudara. Meskipun saudara, meskipun apa yang kita lihat keadaan tidak menentu, kayaknya nggak sesuai dengan iman saudara dan saya. Tapi itulah kehidupan orang Kristen, itulah kehidupan saudara dan saya. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya kita percaya, tapi kita juga melakukan apa yang kita percaya. Amin. Saudara dan saya terus perkatakan. Amin. Agar apa? Agar saudara dan saya apa yang kita doakan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Orang Israel saudara, dalam perjanjian lama, tadi Yosua 1 ayat 8 bilang saudara, perkatakan kitab Taurat itu mereka melakukan siang dan malam. Kalau saudara mungkin pernah lihat mereka berdoa, cara mereka berdoa itu saudara pasang yang namanya yang mereka kitab Taurat saudara, kebenaran perintah firman Allah di kepala, di tangan saudara, ada di Ulangan 11 juga saudara. Artinya apa saudara? Walaupun mereka melakukannya secara demikian gitu saudara. Tapi hari ini apa yang saya mau sampaikan? Tuhan mau kan mereka kan mengikat di tangan, mengikat di kepala gitu saudara. Tapi hari ini saudara dan saya kita tidak melakukan itu. Apa yang saya mau sampaikan buat saudara dan saya? Supaya firman Tuhan ini ada di kepala kita. Firman Tuhan ini ada di tangan saudara dan saya. Firman Tuhan ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada di kepala kita, ada di tangan kita. Maka firman Tuhan bilang, apa saja yang kau pegang kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Amin. Maka saudara dan saya, apapun yang kita pikirkan, Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Pikirkan yang kudus, pikirkan yang benar, yang sedap didengar. Katakan amin saudara. Waktu Abraham diperintah Tuhan, amin. Abraham saudara tidak bertanya. Abraham
tepat melakukan seperti yang Allah suruhkan saudara. Dan ia percaya saudara, dia memperkatakan imannya. Ya, waktu anaknya bertanya, di mana korbannya Bapak? Ya, Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Katakan amin saudara. Saya mau sampaikan hari ini perkataan imanmu ya membentuk mujizat yang saudara dan saya rindukan. Katakan amin saudara. Ada seorang perwira Kapernaum saudara namanya Cornelius. Ya, dia datang jauh-jauh saudara karena dia percaya. Sama-sama bilang dengan saya, aku percaya. Amin saudara. Dia percaya bahwa apa yang ia percayai dan ia lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang hari ini saudara dan saya sedang kerjakan, sedang doakan. Saudara dan saya tidak akan melihatnya sia-sia. Tuhan pasti genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-8, ayat 8 dan 10. Sama-sama kita lihat saudara. Haleluya. Saya undang rekan-rekan boleh bergabung di depan. Matius 8 ayat 8 dan 10 saudara. Saya hampir selesai. Sama-sama kita baca. Yuk 1, 2, iya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, sepatah kata. Amin, sepatah kata. Ayat 10, 1, 2, iya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, kita memperhatikan di sini saudara, bahwa seorang perwira, ya, perwira ini saudara orang besar. Ya, perwira Roma ini saudara di Kapernaum ketemu sama Yesus. Sebagai orang besar, sebagai orang penting, orang yang punya banyak anggota anak buah. Dia tidak malu-malu kejar Yesus. Dia tidak malu-malu untuk apa saudara? Untuk kejar kuasa. Karena apa? Dia percaya. Maka saudara saya mau bilang ya, bahwa ketika saudara dan saya punya iman, harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus 2, coba buka cepat deh. Yakobus 2, ayatnya yang ke-17 saudara. Saudara lihat di layar saudara. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bahasa zaman sekarangnya metong. Ya, ya. Jadi iman tanpa perbuatan mati sia-sia. Saudara saya mau sampaikan, apa yang kau percaya, apa yang kau imani, saudara berjuang, perjuangkan itu. Apa yang kau percaya, jalani itu bersama dengan Yesus. Apa yang kau percaya, Tuhan aku percaya usahaku akan maju. Tapi kalau saudara ya cuma santai-santai, cuma diem-diem aja, ya bagaimana mujizat mau terjadi, bagaimana pertolongan Tuhan mau dinyatakan, bagaimana berkat Tuhan mau dialami. Saudara saya mau sampaikan bahwa ketika saudara dan saya beriman, saudara dan saya harus memperjuangkan. Perwira Kapernaum ini saudara, dia datang puluhan ribu kilometer untuk cari Yesus, untuk kejar Yesus. Dan apa yang dia lakukan bukan untuk dia, bukan untuk pribadinya, tapi untuk hambanya yang sedang sakit. Alkitab katakan hambanya sakit di rumah, sakitnya parah. Dan dia jauh-jauh bertemu Yesus hanya untuk supaya hambanya sembuh. Hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa perkataannya saudara, perbuatannya menggerakkan hati Tuhan. Mari hari ini saudara dan saya, bukan hanya imanmu, tapi apa yang saudara dan saya lakukan, sikap hidup kita, sikap kita beribadah, sikap kita memperlakukan suami kita, sikap kita memperlakukan istri kita, sikap kita memperlakukan anak-anak kita, sikap kita memperlakukan orang tua kita. Mari saudara dan saya imani perbuatanmu. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Katakan amin saudara. Saya mencatat di sini saudara, hidup dalam kekudusan adalah kunci utama perkataan kita menjadi penuh kuasa. Sehingga apa? Sehingga tanda dan mujizat boleh terjadi sesuai dengan perkataan iman kita. Pak Pariaji adalah orang yang sangat percaya. Saya belajar dari beliau bilang, ya, mari kita punya iman, tapi jangan hanya iman saja. Amin, tapi harus apa? Saudara dan saya kita harus sertai dengan perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang benar. Katakan amin saudara. Beliau bilang dalam bukunya, ya, saya digandeng Tuhan ke sorga. Beliau bilang saudara, kesucian hidup dan perilaku yang baik akan menghasilkan semua yang kita cita-citakan. Amin saudara. Kalau saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh benar-benar beriman. Dan saudara dan saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara dan saya akan lihat kuasa mujizatnya. Pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin saudara. Saya kenal seorang ibu saudara. Ibu ini namanya Ibu Foni saudara. Dia tinggal di Manado. Beliau seorang pejabat pemerintahan saudara. Satu hari dia
ya saudara mengalami penyakit saudara. Ya, kemudian ketika ke rumah sakit saudara, diperiksa ternyata ya ada tumor saudara di kepalanya. Sangat ganas saudara. Dibawa ke rumah sakit di Jakarta, Jakarta periksa, dicek saudara harus ke rumah sakit di Singapura. Dan ketika saudara ada di Jakarta, beliau teringat, Tuhan ingatkan dia. Datang ke Balai Sarbini, cari Papa Riaji. Ya saudara, dan kemudian saudara dia datang ke sana, sampai di Balai Sarbini, jemaat penuh. Ya berjubel saudara, berlapis-lapis. Dia bingung saudara, ya dia waduh gimana nih caranya, orang banyak gitu mau minta didoakan gimana caranya. Dia sudah hampir putus asa. Tapi Tuhan itu baik, katakan amin saudara. Ketika selesai acara, ternyata saudara, ya jalan Tuhan dia bisa dipertemukan walaupun cuma sebentar. Dan Papa Riaji sederhana memberikan minyak urapan, dia saudara diurapi kepalanya. Beliau bilang, besok yuk ke rumah sakit di Singapura, cuma jalan-jalan. Katakan amin saudara. Beliau bilang berkata saudara, saya sampaikan saudara, orang yang kehidupannya benar dalam Tuhan. Saudara dan saya juga bisa lakukan. Hidup mempenuh kuasa, katakan amin saudara. Kalau saudara dan saya enggak tipu, enggak dusta. Saudara dan saya hidup dalam kejujuran. Perkataan kita ada kuasa. Perkataanmu memberkati saudara dan saya. Katakan amin saudara. Cuma jalan-jalan, diurapi saudara, tidak dioperasi. Dan besoknya saudara, Bu Foni pergi ke Singapura. Sampai di Singapura saudara, ketemu sama dokter, dokternya juga orang Kristen saudara. Ya, setelah dicek saudara, dokternya heran, Bu ngapain? Ya, dalam bahasa Indonesia gitu, jauh-jauh ke Singapura, ya disuruh rumah sakit dari Jakarta. Gimana dong dokter? Bu ngapain? Ini sudah dicek, kepala ibu tidak ada apa-apanya. Kepala ibu sehat sempurna, tidak ada sesuatu yang sakit, tidak perlu dioperasi. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hari itu saudara, ketika dia mau pulang, dokternya bilang begini, ya, Bu, biasanya orang Indonesia ke Singapura itu jalan-jalan belanja. Why don't you take shopping gitu ya, jalan-jalan di Orchard Road. Tepat seperti apa yang gembala sidang saudara dan saya katakan. Dan hari itu dia kaget saudara. Dan hari ini saudara dan saya mari, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengimani, memperkatakan iman, memperkatakan berkat, terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tanda dan mujizat menyertai saudara dan saya. Jadilah setia. Amin. Sama seperti Musa dan Harun. Walaupun umurnya 80, 83. Mereka tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Mereka setia mengikuti Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara. Orang yang setia perkara kecil. Ya pasti dipercayakan perkara besar. Katakan amin saudara. Amin. Orang yang setia perkara kecil. Disediakan perkara besar. Berkat yang besar. Berkat yang indah luar biasa. Di slide saya yang terakhir saudara, ya dikatakan saudara, jika dalam tanggung jawab kecil kita setia, dapat dipercaya, maka Tuhan tidak akan menahan berkatnya untuk mempercayakan tanggung jawab yang besar bagi kita. Haleluya. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu sayang sama orang yang setiawan. Sekali lagi, Tuhan sayang sama orang yang setiawan. Jadilah kuat, jadilah setia, maka Tuhan menyediakan tanda mujizatnya bagi setiap kita. Percayalah, apapun yang kau alami hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sebab dia Allah yang besar, dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama mari saudara kita bangkit berdiri. Kita datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita sembah dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tanda dan mujizat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar nama Tuhan, sangatlah terpuji di kota Allah kita nan berseri. Kesukaan bumi, oh besar nama Tuhan, memberi kemenangan. Kuasa lain sujudlah padanya, oh
Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Oh, ya Tuhan, namamu dimuliakan. Amin. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Oh, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Sekali lagi bersama-sama. Oh, sembah, agungkan namanya. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Amin. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah, kami berserah. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Sama-sama kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah. Namamu kudus, namamu agung, layak disembah Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau kekuatan kami. Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang besar. Mari yang percaya kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Yesus. Tuhan, namamu dimuliakan. Yes. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam. Sungguh Allah yang abadi, Tuhan. Berkati setiap jemaat Tiberias yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini. Kami percaya mereka semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Pendeta Jeffrey Andorvanin bersama dengan keluarga besar. Tuhan jaga, Tuhan lindungi secara luar biasa. Bahkan di dalam pelayanan beliau bersama dengan keluarga besar, semakin banyak jiwa akan dimenangkan dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Maka juga bersama dengan tim yang ada, Immanuel juga Tuhan berkati luar biasa. Kemanapun mereka melayani Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Bersama juga dengan tim pelayanan yang ada, kami percaya Tuhan Yesus selalu dimuliakan dalam pelayanan mereka. Sementara kami akan memberi persembahan kami yang terbaik sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan. Maka berkati setiap rupiah persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, apapun bentuk persembahan mereka, kami percaya di masa sukar ini Tuhan, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, studi kami akan semakin diberkati Tuhan secara luar biasa. Inilah persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Dalam nama Yesus sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudaraku.